Apakah akhlak kaum muslimin lebih buruk daripada akhlak dari orang-orang non-muslim? Saya pikir iya. Tapi video ini tentu saja akan mengundang kontroversi, karena itu simak videonya sampai tuntas karena kita akan berbicara dalam konteks akhlak yang lebih luas. Jadi ayo kita mulai. Dingin pagi-pagi. Udaranya gini. Di situ awan semua tuh. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebut bahwa akhlak itu adalah nama lain dari sifat. Jadi kalau misalkan sifatnya jahat, berarti akhlaknya jahat gitu. Kalau sifatnya baik, akhlaknya baik. Semacam itu. Dan pernyataan Al-Ghazali ini nampaknya juga serupa dengan yang dijabarkan oleh kamus-kamus bahasa Indonesia Arab. Biasanya akhlak itu disebut sebagai karakter atau sifat atau sikap atau hal-hal yang semacam itu begitu. Nah, disinilah kita harus memandang bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang sangat luas. Kriterianya itu banyak sekali, terkait dengan kejujuran, keberanian, tentang mentalitas, kebersihan, tentang pantang menyerah, sikap rendah hati, dan sebagainya. Itu semuanya adalah akhlak. Nah, disinilah kaum muslimin nampaknya tertinggal jauh dibandingkan dengan umat-umat yang lain, dibandingkan dengan orang-orang sekuler atau bahkan orang-orang ateis. Kok bisa seperti itu? Misalkan kita ambil salah satu kriteria, kejujuran. Kalau misalkan kita melihat daftar negara-negara mana yang paling jujur warganya di dunia, itu 10 besar gak ada yang negaranya muslim gitu. Dan negara muslim, kita misalkan lihat saja di Indonesia, kita mengetahui bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Islam, itu adalah negara yang dipenuhi oleh para penipu dan koruptor. Sekarang saya nanya Beraya 80%, 90% temannya adalah muslim. Sekarang saya tanya kepada Beraya, siapa di antara Beraya yang tidak pernah ditipu seumur hidupnya? Gak akan ada yang bisa menjawab. Silahkan kalau misalkan ada yang saya tidak pernah ditipu seumur hidupnya, tulis di kolom komentar. Tapi saya yakin Beraya pernah ditipu sama seseorang. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa populasi para penipu di negeri ini itu sangat-sangat besar. Dan itu baru soal penipu. Kita tidak berbicara soal orang-orang yang suka korupsi. Kita tidak berbicara soal orang-orang yang menyalahgunakan wewenang dan sebagainya. Kita belum sampai situ. Kita baru bicara soal penipu. Dan di negeri muslim fenomenanya selalu sama seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa akhlak kaum muslimin dalam konteks kejujuran itu misalkan kalah? Atau misalkan kita lihat kriteria yang lain. Misalkan amarah, kemampuan untuk menahan diri dari amarah gitu. Nah, itu juga kan adalah akhlak. Akhlak yang baik itu adalah dia mampu untuk mengendalikan diri, dari khususnya dari amarahnya. Hadisnya ada bahkan sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat 10 besar negara-negara paling mudah marah warganya, itu hanya satu, yaitu Armenia yang pemarah. Sisanya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, terusnya sampai 10 besar itu negara-negara muslim semua. Turki gitu yang mudah marah seperti itu. Nah, berarti dalam hal ini akhlak kaum muslimin juga tertinggal. Kemudian kita juga misalkan melihat akhlak itu dalam konteks kebersihan. Kaum muslimin itu selalu membanggakan dalil-dalil soal kebersihan. Iya kan? Dan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang sangat-sangat terobsesi pada kebersihan. Nah, tetapi kalau misalkan kita melihat 10 negara paling bersih di dunia, kita juga tidak akan menemukan itu adalah ada di negara muslim. Negara paling bersih itu diantaranya adalah New Zealand, Denmark, kemudian Finlandia dan sebagainya. 10 besar itu gak ada yang muslim. Dan kalau misalnya kita lihat negara mana yang paling kotor gitu, yang paling buang sampah sembarangan dan lain-lain, ternyata adalah Afghanistan, yang mengklaim dirinya paling menjalankan syariat Islam. Nah, begitu. Nah, dengan begitu banyak kriteria-kriteria soal akhlakul karimah, kenapa kaum muslim itu selalu tertinggal? Bahkan ketika video ini dibuat, ada aja orang-orang yang kemudian akhlaknya itu buruk dengan mengatakan ini guru gembul sedang menistakan aja dan lain sebagainya gitu. Mereka nggak mau introspeksi, mereka pengennya yang baik-baiknya aja gitu. Kan seperti itu. Akhlaknya jelek. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau misalkan Beraya analisis, ada satu hal yang sesungguhnya menjadi satu jamur di antara kaum muslimin, tapi sampai sekarang saya juga nggak tahu dari mana asal mulanya. Yaitu apa? Yang dimaksud dengan akhlak selalu dihubungkan, dikaitkan dengan seks dan wanita. Selain itu, akhlak itu nggak berlaku. Jadi akhlak itu hanya berlaku untuk dua hal itu. Saya ambil contohnya begini, Beraya. Beraya mungkin akan memahami dengan kasus yang seperti ini. Beraya tanya kepada seluruh ulama di seluruh dunia, apakah operasi plastik wanita untuk kecantikan itu boleh atau tidak, haram atau boleh gitu kan? Maka mereka pasti akan kompak menjawab bahwa operasi plastik buat perempuan untuk kecantikan itu haram. Kalau buat pengobatan masih ada yang membolehkan, tapi kalau misalkan untuk kecantikan saja itu haram.
Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah karena itu mengubah ciptaan Tuhan. Itu dalilnya selalu itu, mengubah ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa rekayasa genetik dihalalkan padahal rekayasa genetik itu tidak terkait dengan hal-hal yang urgen? Misalkan, kita menemukan ada hewan-hewan yang direkayasa secara genetik untuk bisa lucu-lucuan dan dipelihara dengan baik oleh manusia walaupun itu menyakiti si hewannya. Misalkan kita menemukan hewan kucing mincin. Itu kan kucingnya kakinya pendek-pendek. Aslinya ada kucing cacat, kemudian direkayasa genetik dan dikembangbiakan oleh manusia karena apa? Karena lucu. Kucing itu tidak bisa mandiri hidupnya. Jadi segala naluri yang dia miliki itu untuk bertahan hidup, untuk berburu dan sebagainya terhambat gara-gara dia sebenarnya cacat. Tapi dikembangbiakan sama manusia gara-gara itu lucu. Yaitu ada rekayasa genetik. Atau babi jadi kecil atau apa, banyak sekali rekayasa genetik terkait dengan hewan. Ada nggak ulama yang mengatakan itu haram? Nggak ada. Ulama mengatakan bahwa itu halal. Kenapa? Rekayasa genetik itu, MUI tahun 2013 sampai menyebutkan gini, rekayasa genetik itu pada dasarnya halal karena untuk kemaslahatan dan sebagainya. Jadi rekayasa genetik yang mengubah ciptaan Tuhan itu halal. Tapi kalau misalkan mengubah ciptaan Tuhan itu terkait dengan wanita, terkait dengan seks, kok jadi haram gitu? Kenapa bisa double standar seperti ini? Yaitu karena entah bagaimana ceritanya di zaman Nabi tidak seperti itu, tapi di zaman kita sekarang itu kaum muslimin menganggap bahwa sesuatu yang dimaksud dengan akhlak itu pasti berhubungan dengan wanita dan seks. Pasti itu. Makanya kalau misalkan satu wilayah, satu negara mencoba untuk menerapkan syariat Islam, yang pertama kali diaplikasikan itu bukan pemberantasan korupsi. Yang pertama kali diaplikasikan itu bukan perbaikan ekonomi, bukan. Tapi perempuan dihijabin di sekolah-sekolah. Itu masalahnya. Kenapa? Saya tidak menyangkal bahwa hijab itu adalah bagian dari syariat Islam. Saya sepakat bahwa hijab itu adalah bagian dari syariat Islam. Tapi pertanyaannya adalah kenapa segala sesuatu itu dimulainya dari situ. Saya pernah kan dulu bikin video yang di sekolah yang berlabel Islam itu. Di sana ada peraturan, yaitu nggak boleh bawa handphone ke sekolah. Itu sebenarnya peraturannya agak aneh sih, tapi nggak boleh bawa handphone di sekolah. Kemudian ketika ada siswa yang ketahuan, maka siswa yang dimaksud itu HP-nya kemudian dirampas, kemudian dihancurkan di depannya dia sendiri. Kemudian apa kata guru-guru itu? Ini untuk menjaga akhlak. Akhlak macam apa? Oh ternyata akhlak karena nanti takut nonton yang aneh-aneh atau takut chat dengan perempuan yang aneh-aneh dan sebagainya. Itu alasannya. Tapi kan sebenarnya akhlak itu kalau kita menghancurkan properti orang lain itu kan sebenarnya tidak berakhlak baik. Apalagi menghancurkan properti orang lain itu pakai besi penghancur yang itu di depan siswa, berarti itu membahayakan siswa. Karena itu handphone itu jadi limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan, berbahaya buat anak yang di depannya, berbahaya untuk yang eksekutornya, tapi gak ada yang peduli. Pokoknya itu penegakan syariat Islam, menegakkan akhlakul karimah. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak berakhlak. Dikatakan ini kan adalah bagian dari kesepakatan. Tidak ada kaum muslim itu yang bersepakat tentang penghancuran, tentang kerusakan, tentang sesuatu. Kita memiliki satu barang yang diperjuangkan habis-habisan, itu kan orang tuanya beli dengan duit gitu, kemudian dihancurkan atas dasar kesepakatan. Kesepakatan itu batal dalam Islam kalau misalkan itu melanggar syariat Islam. Tapi ini diberlakukan apa? Demi menjaga akhlak. Jadi demi menjaga akhlak yang berhubungan dengan seks, berhubungan dengan perempuan atau dan sebagainya, tapi kemudian melanggar akhlak secara global, secara keseluruhan. Karena kita itu melihat Islam itu gak pernah secara kafah, gak pernah secara menyeluruh. Kita melihat Islam itu hanya partikel-partikel kecil, parsial kecil gitu. Kita ambil ranah yang lain misalkan ya. Jadi di dunia Islam itu akhlak itu menempati proporsi yang sangat-sangat besar dalam agama. Lebih tinggi daripada apapun selain akidah. Akhlak itu diperlakukan begitu dalam Islam. Nah, akhlak itu luas. Nah, karena luas misalkan ada di antaranya setiap muslim itu gak boleh berkata kasar. Dan bahkan ada dalil yang benar-benar mengancam. Bukan orang Islam yang suka berkata kasar dan mengumpat. Itu bukan orang Islam. Dikatakannya seperti itu, dalil ini jelas. Nah, tetapi zaman sekarang ada ustadz yang ngomongnya kasar, tapi tetap dia diangkat sebagai ulama. Dia itu ngomongnya kasar luar biasa, menjelekan pihak lain. Kalau dia bilang, oh saya mengkritik. Bukan mengkritik. Kalau mengkritik itu mengkritik kebijakan, mengkritik tindakan, itu namanya mengkritik. Kalau misalkan secara pribadi, lu jadi kayak kodok, lu jadi kayak apa gitu kan, itu kan sebenarnya kasar. Nah, dia itu akhlaknya buruk dalam Islam itu. Karena apa? Karena bukan orang Islam yang suka menghina, yang suka menghujat, yang suka mengumpat dan berkata kasar. Dia melakukannya tapi tetap disebut ulama, tetap disebut ustadz. Kenapa seperti itu? Karena istrinya pakai kerudung.
Jadi balik lagi ke situ. Jadi yang dimaksud baik, yang disebut soleh, yang disebut apa, itu pasti berhubungannya dengan seks dan reproduksi dan perempuan. Pasti hubungannya itu. Kalau misalkan di luar itu, maka itu nggak jadi masalah gitu. Makanya misalkan gini, Ibu Najwa Shihab sampai sekarang itu sesuatu yang dipertanyakan itu selalu soal hijabnya. Kan dimensi akhlak itu banyak. Kita nggak berbicara soal kedermawanannya, kita nggak berbicara soal kontribusinya terhadap media, kita tidak berbicara soal profesionalismenya dalam dunia kejurnalan dan sebagainya. Kita nggak bahas itu, kita hanya bahas itu kerudungnya di mana gitu. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan akhlakul karimah selalu berhubungan dengan itu. Sekali lagi saya katakan, saya bukan berarti anti hijab. Saya katakan hijab itu, kerudung itu hanya bagian kecil di antara sekian banyak syariat Islam, sekian banyak akhlakul karimah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara gini, kalau misalkan tidak pakai kerudung harus diapain, itu tidak ada dalilnya. Hanya pendapat para ulama harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada dalil hukuman yang terkait dengan kalau perempuan tidak pakai hijab apa itu, gak ada dalilnya. Gak ada dalil eksplisitnya. Orang-orang pasti bikin-bikin membungkam gitu ya. Ada dalil apa disangkut pautkan ada, tapi secara eksplisit tidak ada. Sedangkan orang yang berkata kasar itu dalilnya banyak dan ancamannya besar. Nah, walaupun seperti itu, orang-orang tetap akan fokus pada soal hijab dan akan mengabaikan tentang sesuatu yang berhubungan dengan berkata-kata kasar. Nah, ini kan jadi umat muslim sekarang itu akhirnya terjebak pada dimensi Islam yang tidak kafah, dimensi Islam yang sepotong-sepotong, yang melihat segala sesuatu, yang melihat kesolehan hanya dalam satu sudut pandang saja. Ada ibu-ibu pakai kerudung, tapi dia suka buang sampah sembarangan, tetap disebut solehah karena pakai kerudung. Ada ibu-ibu suka ngegibah ke orang-orang, tetap disebut ibu ustadzah. Karena apa? Karena dia pakai kerudung. Ada bapak-bapak misalkan dia koruptor, gak apa-apa karena istrinya berkerudung. Semuanya aja terkait dengan itu. Coba sekarang kalau umat muslim itu beragama Islam itu dengan kafah gitu. Kalau misalkan umat muslim itu mengambil akhlak itu secara keseluruhan gitu. Misalkan gitu ya, ada seorang pengusaha akhlakul karimah, dia akan maju usahanya. Karena apa? Karena dia kreatif dan karena dia terpercaya, dia jujur dan terpercaya. Kalau pengusaha itu modal utamanya itu sebenarnya bukan aset. Aset pertama yang dia miliki itu seharusnya adalah kepercayaan pihak lain pada dirinya. Itu aset nomor 1 bagi pengusaha. Nah, bayangkan kalau seandainya si pengusaha itu benar-benar jujur sehingga dia terpercaya, mungkin dia akan menjadi sukses, mungkin dia akan menjadi kaya. Dan itulah yang dicontohkan sama Nabi. Nabi pengusaha dan Nabi jujur karena itu terpercaya, karena itu duitnya banyak. Kan seperti itu. Nah, tapi kaum muslimin tidak berpikir soal itu. Itu bukan akhlakul karimah. Jadi gitu, akhlakul karimah itu kan terkait dengan kejujuran dan bagaimana dia dipercaya sama pihak lain. Atau contoh lain, kalau seandainya orang-orang Indonesia semuanya akhlakul karimah, buang sampah pada tempatnya, kemudian dia mengelolanya dengan baik. Dari pengelolaan itu dia bisa jadi bisnis, dia juga bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik. Itu kan akhlakul karimah. Tetapi tidak ada ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mengatakan bahwa akhlakul karimah itu adalah mengolah sampah. Gak ada. Padahal misalkan dalil yang utama itu diantaranya adalah siapapun yang membersihkan kotoran atau benda-benda berbahaya dari jalan disingkirkan, itu bagian dari iman. Kan begitu, tapi diabaikan itu kebersihan atau kreativitas atau misalkan rendah hati atau misalkan ada pegawai yang dia tahu diri, dia tahu tempatnya, dia bekerja keras untuk pekerjaannya, dia kerja keras untuk menghidupi keluarganya dan sebagainya. Itu akhlakul karimah. Tapi pernah nggak itu dibahas sebagai bagian dari akhlakul karimah gitu? Kan jarang. Jadi barangnya gini, seorang laki-laki misalkan yang menafkahi keluarganya dengan bekerja, misalkan jadi supir angkot gitu, dia bekerja, itu akhlakul karimahnya sudah sangat-sangat besar. Karena apapun yang diberikan dirinya kepada keluarganya itu bahkan lebih besar daripada mujahidin dalam perjuangan fisabilillah. Sedekahnya itu lebih besar. Berarti apa itu akhlakul karimah? Pernah nggak ada yang ngebahas bahwa sopir angkot itu adalah seorang yang melakukan akhlakul karimah karena dia bekerja dengan tangannya sendiri? Gak ada yang bahas itu. Karena apa? Karena yang dibahas dengan akhlakul karimah pasti berhubungan dengan perempuan lagi, kerudung lagi, seks lagi gitu. Jadi saya pengen ajak Baraya untuk sesuatu yang lebih luas. Jadi Baraya sekarang jadi seorang pelajar. Jadilah pelajar yang tidak mencontek. Jadilah pelajar yang kutub buku. Jadilah pelajar yang kemudian berinisiatif. Jadilah pelajar yang bercita-cita. Itu akhlakul karimah semuanya. Jangan soal kerudung lagi atau misalkan Baraya sekarang adalah seorang
bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, lakukan pekerjaan sebaik mungkin, lakukan peran sebisa mungkin, maka itu juga adalah bagian dari akhlakul karimah. Sekarang Baraya itu adalah Pak RT. Pak RT Baraya berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang besar untuk lingkungannya, mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu luar biasa besar akhlakul karimahnya. Kenapa gak dibahas di situ? Kenapa kalau misalkan khutbah Jumat, kalau apa yang dibahas itu kalau misalkan terkait dengan akhlakul karimah pasti menundukkan pandangan hati dan sebagainya. Please sahabat Baraya, kita menuju pada Islam yang kafah. Jangan sepotong-sepotong, jangan membawa Islam ke dalam jurang kehancuran karena kita melihatnya secara parsial. Terima kasih karena sudah menyimak.